Minggu depan Piala Presiden, lalu juga kita akan disajikan di tengah bulan Juli ada timnas U23 yang akan bermain di AFF. Yeah. Bang Ali, kalau kita lihat ini 28 pemain. Kemarin kan 30 pemain dipanggil, 2 dicoret, kiper ada 28. Sekarang melihat pemain-pemain ini secara komposisi dulu. Apa yang ingin diambil oleh Gerald van den Berg? Apa yang coba pengen diambil oleh Gerald adalah tidak merubah tim secara masif. Kalau lu lihat materi pemainnya nggak jauh beda dengan tim sebelumnya gitu. Jadi emang pengen menjaga kontinuitas dari yang sebelumnya gitu. That's why Gerald melihat nama-nama yang mungkin tidak akan banyak berubah dari pelatih sebelumnya. Di belakang juga nama seperti Ferrari yang kemarin Pak Erik juga kaget dia masih ada di situ. Karena ya kita butuh Ferrari, kita butuh pengalamannya di umur 22 tahun. Dia udah bolak-balik di berbagai kelompok umur. Pernah juga di senior, 7 caps kalau gak salah. Di senior dan ya di liga juga reguler. Dan gue rasa dengan adanya Ferrari di belakang, gue rasa juga tetap akan menjadi booster yang baik juga. Kiper juga kita udah juga cukup bagus. Di tengah oke, di back kiri kita ada Donitri. Artinya bahwa ini tim yang udah cukup solid, udah tim yang cukup bagus. The problem masih sama, kemampuan kita goal getting. Itu kenapa ada Jens Raven di situ yang akhirnya promosi? Itu dia, makanya gue senang ada Jens Raven di situ. Mungkin baik Gerald juga melihat yang sama bahwa komposisi penyerang kita bagus di atas kertas. Detan dengan kreativitasnya. Hoki yang musim ini gue harus bilang dia berapa? 2 gol, 3 gol dari 27 laga di PSS. Arjuna tuh lumayan loh di Bali musim ini. Ya, oke. Tapi bakal jadi starter di timnas? Belum tentu karena ini debut dia juga. Makanya. Jadi buat gue wajar pemain yang bagus dipilih menjadi timnas. Yang Slaven, Detan, Altaf dan juga Hoki gue rasa akan menjadi 4 yang menjadi bergonta-ganti untuk dicoba dimainkan oleh Gerald. Diharapkan nama-nama 3 di bawah yaitu Dion, Arjuna dan juga Wadil juga tidak kalah melewatkan event ini untuk menunjukkan yang terbaik gitu. Karena dari segi komposisi lawan, gue sih pede. Gue cukup pede kita bisa melangkah jauh. Bahkan juara. Sebelum kita kesana, tapi gue mau tanya lu Mas Erwin. Ini kan solid, sudah sering bermain. Bahkan ini mungkin fondasi tim dari yang U20 dan juga kemarin bermain di AFF Senior. Yeah. Secara jam terbang pengalaman ini sudah lumayan tinggi nih Mas Erwin. Iya, ada pemain-pemain yang memang bisa dijadikan kerangka berdasarkan pengalaman mereka ya. Jam terbang mereka ketika main di U20, lalu juga kalaupun belum dipakai di tim senior, tapi mereka sempat latihan bareng sama tim senior seperti Ferrari ya. Ini pemain-pemain yang menurut saya bisa menjadi kerangka tim ya. Dan Hoki juga kan ya, Hoki juga beberapa kali masuk di tim senior meskipun belum dipakai, belum jadi starter, dan kalaupun main juga lebih banyak PR-nya gitu ya, termasuk ketika diserang sama netizen gitu. Jadi saya pikir ini pembuktian juga untuk pemain-pemain yang seperti Hoki ini gitu. Hoki itu kalau menurut saya potensial gitu. Dia punya pengalaman untuk berlatih di Eropa kok. Waktu itu sama Garuda Select ya. Aldi kan waktu itu di sana ya. Jadi waktu di Garuda Select juga menurut saya banyak ilmu yang didapatkan Hoki gitu. Bagaimana aplikasinya ini yang belum ketemu menurut saya di ajang ini, dan karena memang pemain-pemainnya itu juga sudah cukup lama bermain beberapa kali bersama. Mereka juga punya jam terbang di kompetisi. Ya pemain seperti Raihan Hanan kan banyak ini jam terbang di kompetisi kan di Persija. Lalu Kadek Arel ya kan, Donitri. Arkan juga di tengah Arema. Arkan di Arema itu kan jadi starter. Terus siapa lagi? Robi Darwis, Kakang itu kan di tim juara loh, mereka dapat menit bermain di tengah pemain-pemain seperti Ciro ya kan, Franka. Itu kan nggak mudah untuk dapat menit main. Jadi saya pikir ini tim yang cukup menjanjikan, tapi memang perlu pembuktian di ajang Piala AFF U23. Apalagi mereka kan juga diproyeksikan untuk ke kualifikasi Piala Asia U23 ya kan. Jadi ajang yang tepat dan ya mudah-mudahan bisa sukses.